Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah. ابتغاء لمرضات الله ووجهه الكريم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين آمين يا رب العالمين. Hadirin wal hadirat jamaah rahimani wa rahimakumullah, para asatidz sekalian, Ustaz Ahmad Nu'man, segenap pengurus Masjid Al-Maghfirah BPJS Ketenagakerjaan yang saya hormati, saya muliakan, tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi ta'zim dan mahabbah kami. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk sama-sama hadir di tempat yang mulia ini meskipun jamaahnya pada ngilang entah kemana nih. Kehujanan ya, Pak. Dinas ya. Oh, Masya Allah. Dinas kemana sih di? Banyak ya. Oh, iya, Masya Allah ya. Insya Allah malaikatnya juga hadir di sini. Ya, amin, Allahumma amin. Jadi tidak usah kita khawatirkan banyak atau sedikitnya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Salawat dan salam marilah kita haturkan kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh ahlul bait, keluarganya, seluruh sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin, Allahumma amin. Kita akan mulai membahas tentang fikih kurban. Paling tidak sebelum kami pergi ke Tanah Suci ada sedikit titipan buat jamaah sekalian dari ilmu sehingga bisa memahami seluk-beluk yang terkait dengan fikih kurban, dan nanti kalau dibahas lagi dengan asatiz yang lain, dengan kiai yang lain, itu akan menjadi penguat sehingga bisa menjadi bahan diskusi yang baik. Pertama, ada perbedaan penggunaan istilah. Perbedaan penggunaan istilah. Kurban adalah segala sesuatu yang kita korbankan di jalan Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kurban itu segala sesuatu yang kita korbankan di jalan Allah untuk bisa sampai kepada Allah. Bapak-bapak datang ke sini bekerja karena Allah menghabiskan materi umur. Materi dan umur itu namanya kurban. Tamam? Nah, ini istilah ya. Pada saat bayar SPP, uang itu namanya kurban. Kenapa? Catatannya mendekatkan diri kita kepada Allah melalui perantara tersebut. Biaya yang kita gunakan untuk haji, untuk umroh, itu juga kurban. Segala sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu namanya kurban. Adapun hewan tertentu yang disembelih mulai pada waktu tingginya matahari di tanggal 10 Dzulhijjah sampai tanggal 13 diistilahkan dengan udhiyah. Jadi secara penggunaan bangsa kita lebih familiar dengan istilah kurban. Di Eropa atau di Asia seperti Pakistan, Afghanistan, atau bahkan di Australia, Oseania ya, tinggal tambahkan huruf I saja. Mereka suka mengatakannya sebagai kurbani. Jadi hanya perbedaan istilah saja. Adapun udhiyah, wahiyya ma yudhbahu minan na'am taqarruban ila Allah Ta'ala min yaumi 'idin nahri ila akhir ayami tasyrik. Adapun istilah udhiyah, ini adalah istilah fikihnya yang digunakan untuk mendefinisikan hewan-hewan ternak yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang disembelih dari awal hari Idul Adha sampai kepada hari tasyrik. Nah, wahiyya ma'khudatun min ad-dhahwah summiyat bi awwali zamani fi'liha wa huwa duha. Diambil dari kata dhahwah
yang artinya menunjuk kepada waktu duha. Makanya kalau ada yang bertanya, saya mau nyembelih hewan kurban sebelum sholat Idul Adha. Apakah penyembelihan saya sah? Maka jawabannya sah selama sudah masuk waktu duha. Jadi penyembelihan hewan kurban tidak ditentukan dengan sholat Idul Adha. Tapi dari masuknya waktu duha. Nah, nanti bedanya dengan Idul Fitri, kalau khutbah Idul Fitri dilama-lamain dikit nggak apa-apa. Khutbah Idul Adha jangan dilama-lamain supaya penyembelihannya waktunya panjang. Nah, ada lagi istilah al-hadiyu. Ada kurban itu secara umum, ada udhiyah yang kita sembelih pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik, ada al-hadiyu. Kambing, sapi, onta yang disembelih dan kita hadiahkan untuk masyarakat di Masjidil Haram dan sekitarnya. Artinya begini. Wal alaqatul amatu bainal udhiyah wa sairil qarabin annaha kullaha yutaqarrabu biha ila Allah Ta'ala takunul alaqah aqwa. Jadi hubungan secara umum antara udhiyah dengan kurban-kurban yang lain adalah semakin dekat maknanya kepada penyembelihan, maka hubungan tersebut semakin kuat. Karena tidak semua penyembelihan tersebut bisa masuk kategori kurban. Semisal, ada seseorang bernazar menunjuk kambing krempeng. Saya bernazar akan berkurban dengan kambing krempeng ini, atau kambing yang terpotong telinganya, atau kambing yang picak matanya. Dia tetap harus memotong kambing itu, meskipun tidak memenuhi syarat kurban. Karena dia sudah bernazar dan memastikan bahwa dengan kambing ini. Tapi tidak bisa dikatakan kurban. Atau semisal menjawab pertanyaan, boleh nggak kita berkurban atas nama orang tua yang sudah meninggal? Pendapat resmi mazhab Syafi'i boleh kalau ada wasiat. Nah, kalau nggak ada wasiat, tetap diperbolehkan tapi tidak bisa dikatakan kurban. Jadinya sedekah. Kecuali mengambil pendapat yang secondary opinion, pendapat kedua dari mazhab Syafi'i, karena mazhab Syafi'i ini ada banyak akwal dalam masalah mengganti tanah untuk membersihkan kotoran najis daripada anjing dan babi saja, menggantinya dengan sabun, itu ada 3 akwal. Atau boleh tidaknya kita menggabung niat mandi wajib dengan wudhu saja, ada 3 pendapat dalam satu mazhab. Nah, kemudian kita mau melihat kurban di dalam Al-Quran dan juga sunnah. Saya singkat saja. Kurban yang pertama kali diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat ke-27. Yaitu kurban antara Qabil dan Habil. Watlu alaihim naba abnai adama bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ceritakan tentang kisah Qabil dan Habil dengan sebenar-benarnya ketika keduanya merepresentasikan kurban. Qabil memilih kurban dari binatang ternak yang kurus, Habil dari hasil bumi. Nah, jadi keduanya dinamakan apa? Kurban, meskipun salah satunya bukan dari kalangan binatang ternak. Ya. Ternyata yang diterima adalah Habil, karena Habil mengorbankan sesuatu yang terbaik yang dia miliki. Sementara Qabil tidak demikian. Jadi begitu banyak aspek di sini. Kemudian kurban Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surat As-Saffat ayat 102 dan 106. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara.
Ketika Nabi Ismail itu sudah berumur cukup, ada riwayat mengatakan 12 tahun umur beliau, Nabi Ibrahim menyampaikan kepada anaknya begini, saya melihat di dalam mimpi, saya menyembelih kamu. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih kamu. Tell me what you think. Bapak ngomong ke anak, saya melihat, saya mendapatkan wahyu pada saat saya mimpi untuk menyembelih kamu diperintahkan oleh Allah. Bagaimana pendapatmu? Tahu jawaban Nabi Ismail? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan saja apa yang kamu diperintahkan oleh Allah untuk melakukannya. Engkau pasti akan mendapati diriku dalam keadaan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Hikmahnya di sini, kepercayaan Nabi Ismail kepada bapaknya kan bukan kebetulan. Itu adalah sesuatu yang dikembangkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya Allah firmankan, fabasyarnahu bighulamin halim, dan kami berikan Ibrahim seorang anak yang halim, santun. Di sisi lain, kita kalau mau berharap bisa mengontrol putra-putri kita di zaman yang mohon maaf edan ini, maka kita harus bisa untuk memberikan sebagian waktu kita bagi mereka. Menunjukkan kepada mereka kasih sayang kita. Saya tanya kepada asisten saya, lagi viral isu apa sekarang? Antum tahu nggak dijawab apa sama asisten saya? Saya sampai istighfar berkali-kali bacanya ini. Isu viral sekarang ini adalah tentang fantasi sedarah. Sampai ada katanya di Facebook itu grupnya sampai 10.000, 30, malah ngikutin dia nih. Ya mantep banget ya, 32.000 ya, 32.000 pengikutnya itu. Bayangin, tadi pagi saya dapat informasi 10.000. Ini jarak mungkin 6 jam udah berubah lagi ini. 32.000. Ya terlepas dari apakah itu disuntik followernya, komennya untuk menggiring opini, tapi ini adalah sebuah keniscayaan bahwa kalau saya katakan lebih banyak manfaat atau mudorotnya, ini adalah lebih banyak mudorotnya bagi putra-putri kita. Dan kalau untuk sekelas putra-putri kita dari kalangan SD, SMP, ya, saya kira kita hanya perlu memberikan alat komunikasi saja, tidak perlu bagi diri mereka untuk bisa mengakses segala tautan, segala sharing dan lain sebagainya yang bisa mengkontaminasi akal mereka itu. Khawatirnya mereka itu hidup bukan di dalam realita. Mereka hidup di alam maya. Padahal kita tahu satu-satunya hal yang nggak bisa di skip itu adalah realita kita. 3 tahun scrolling nggak punya kerjaan. Kan kita nggak mau anak-anak kita jadi manusia-manusia yang seperti itu. Nah harus ada trust di sini. Sehingga Nabi Ismail alaihissalam nerima aja gitu. Qala abatif al-matu mari lakuin aja gitu. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Ketika Nabi Ismail alaihissalam itu sudah dibaringkan, Pak, dan pisau itu dalam satu riwayat dikatakan menebas terus nggak memotong, dikatakan lagi nggak sampai terus diganti. Maka disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, qad saddaqtar ru'ya. Engkau sudah membenarkan dari apa yang kami wahyukan. Inna kadzalika najzil muhsinin. Beginilah kami akan membalas orang-orang yang berbuat baik lebih dari yang seharusnya. The people of ihsan, muhsinin. Jadi berbuat yang baik tapi lebih dari yang seharusnya. Lebih dari yang seharusnya. Semisal sandang pangan papan istri kita penuhin, ya. Lalu kita berikan dia uang jajan. Kita berikan dia uang tabungan. Kita ajak dia jalan-jalan ke tempat yang dia mau. Itu kita namanya muhsinin. Orang-orang yang sudah berbuat ihsan. Istri kita juga bisa jadi muhsinin kalau ngizinin kita kawin lagi kan. Sebenarnya gitu sebenarnya. Sebenarnya sih kayak begitu ya. Cuma itu mah masalah pilihan bini kita. Gimana itu, ya. Nah, ya. Nah, sekarang hukum kurban menurut mazhab 4, saya singkat saja, secara umum sama sih. Ada sunnah muakkadah. Kalau dalam mazhab Maliki sunnah wajibah. Kalau dalam mazhab Hanafi
wajibah. Kalau dalam mazhab Hambali sunnah muakkadah. Ya intinya kalau satu orang dari satu keluarga udah berkurban, modelnya mirip-mirip sama sholat jenazah. Keluarga kita di rumah, kita sholat jenazah di Al-Maghfirah. Keluarga kita jadi gugur kewajibannya karena ada fardu kifayah yang sudah kita buat. Begitu juga dengan kurban. Hukumnya selain sunnah muakkadah, sunnah kifayah. Artinya kalau kita udah bikin, maka kesunahan tersebut gugur. Ya, nggak berkurban juga. Ilustrasinya kan yang sholat kita, keluarga kita nggak sholat, cuma gugur aja. Tapi tetap dianjurkan bagi diri mereka untuk berkurban. Makanya hukumnya bahkan dalam mazhab Hanafi wajibah. Meskipun ada perbedaan dalam istilah, wajib dalam mazhab Hanafi itu yang dalil-dalilnya dhonni, nggak sampai 100%. Sementara fardu dalam mazhab Hanafi baru 100%. Kalau kita fardu sama wajib sama. Maliki, Syafi'i, Hambali istilahnya sama. Intinya mah bikin. Nah gitu dah. Nah kemudian apa keistimewaannya orang berkurban itu? An Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma amila adamiyun min amalin yawman nahri ahabba ila Allah min ihraqi dami innaha la ta'ti yawmal qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa anna ad-dama la yaqa'u min Allah qabla an yaqa' min al-ardi fatibu biha nafsah. Dari Siti Aisyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan anak Adam yang lebih istimewa pada hari Nahr, Idul Adha, selain daripada mengalirkan darah. Makanya mayoritas ulama itu, kecuali beberapa ulama kontemporer, tidak membolehkan atau tidak mengesahkan apabila kurban itu diganti dengan timah atau uang. Karena beda, Pak. Beda dengan zakat fitri. Kalau zakat fitri, maksudnya apa tuh kira-kira? Ighna'ul fuqara wal masakin. Mencukupi agar fakir miskin itu nggak minta-minta. Kan begitu teks hadisnya. Sementara kalau kurban nggak. Mengalirkan darah. Kalau misalkan kita nyembelih uang, yang ngalir bukan darah, air mata bapak yang ngalir. Jadi kagak ada, nggak nyambung kan gitu. Jadi tetap yang harus dialirin darah. Bahkan Abdullah bin Abbas itu nyembelih ayam waktu hari Idul Adha. Nyembelih ayam. Satu, bukan karena beliau nggak mampu. Bukan. Kenapa? Untuk menunjukkan bahwa hukumnya adalah sunnah. Dan yang kedua, betapa utamanya kita mengalirkan darah itu meskipun nggak bisa dinamakan hewan kurban. Dalam riwayat yang lain dari Imam Ar-Rafi'i dan Ibnu Rif'ah, "Adzimu dhahayakum fa innaha 'ala sirat matayakum." Perbesarlah kurban kalian karena ia akan menjadi tunggangan kalian saat menyeberangi jembatan Sirat. Kan lagi rame nih. Sapinya Pak Prabowo mah mati itu. Ya. Itu bagaimana status akadnya? Ya wallahu a'lam, harus diuji dulu. Kalau ternyata memang sudah akad dan penjaminan itu ada di pedagang, ya maka pedagang tersebut tidak bisa menuntut ganti rugi. Tapi kalau ternyata ada klausul di situ, seandainya binatang yang ini mati diganti dengan yang serupa, nah, itu saya kira masih bisa lah kira-kira nutup lubangnya meskipun nggak banyak. Jadi masalah akad itu harus detil, ya. Innamal ibratu bil ma'ani la bil alfadhi wal mabani. Begitu qaid fikihnya itu. Yang dijadikan perhitungan itu adalah makna yang terkandung, bukan apa yang sekedar tertulis. Nah kemudian siapa saja yang disunahkan berkurban? Yang pertama, faminha al-qudratu 'alaiha, mampu. Fala tusannu lil ajiz anha. Maka tidak disunahkan bagi yang nggak mampu. Mampu ini karakternya apa, Pak? Hari raya Idul Adha, hari tasyrik, dia punya nafkah yang mencukupi dia dan semua orang yang dia tanggung serta lebih. Nah, baru dia mendapatkan kesunahan tersebut. Wa minha al-hurriyah, orang yang merdeka. Fala tusannu lil abdi, maka seorang hamba sahaya itu tidak disunahkan. Apalagi yang punya utang.
Nah, bagaimana kalau ada orang nih berkurban pakai hasil korupsi, berkurban pakai hasil judol. Ya Allah, saya habis menang Zeus. Saya habis menang Zeus nih. Saya mau berkurban karena engkau ya Allah. Nah, ini kurbannya bukan sekedar nggak diterima, tapi nggak sah. Kenapa? Karena tuh harta bukan harta dia. Apalagi hasil korupsi. Apalagi hasil mencuri, hasil ngerampok. Milkutamnya nggak dapat di situ. Bukan harta dia, harta orang dia belanjain. Yang lebih parah kalau sampai dia meyakini bahwa kurbannya itu diterima di sisi Allah. Kalau sampai dia mengatakan yang halal itu haram, murtad kata para ulama. Mendingan diurungin, duitnya dibalikin, tobat itu lebih bagus. Mau nyuci baju pakai air kencing, gimana tuh? Mohon maaf, kan nggak bisa model begitu.